Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Naila Salsabila Widadika yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah alumni dari MTSN 1 Kota Malang dan merupakan muazin di Masjid Swedia. Penasaran siapakah beliau? Mari kita sambut bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya Pak. Amin, amin, Allahumma amin ya. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dirinya dulu ke pemirsa yang ada di rumah Pak. Baik, ke pemirsa yang ada di rumah, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Musonifun Faiz Sugiartanto, biasa dipanggil Faiz. Saya dulunya merupakan siswa juga ya, sama dengan Mbak Naila di MTS Negeri 1 Malang ini. Saya masuk tahun 2006 dan alhamdulillah lulus pada tahun 2009 seperti itu Mbak. Baik, kan pada saat ini kan bulan puasa ya Pak. Jadi gimana nih Pak Faiz puasanya? Apakah lancar? Alhamdulillah sejauh ini lancar Mbak. Alhamdulillah, saya rasa memang puasa di Indonesia ini tantangannya panas ya. Iya benar. Kalau apalagi akhir-akhir ini panas banget Mbak ya. Mau di Malang mau di Surabaya, saya karena domisili Surabaya juga panas ya. Tapi kalau saya mengingat kembali, puasa di Indonesia ini memang nikmat Mbak, daripada ketika saya dulu puasa di Swedia ya. Karena kalau di Swedia yang pertama dari nuansanya, mungkin nuansa keislamannya masih kurang seperti itu Mbak ya. Jadi nggak ada beli takjil di pinggir jalan, nggak ada ya. Apalagi bisa merasakan nikmatnya gorengan, masya Allah itu luar biasa ya. Tapi kalau di sana kan nggak ada gitu Mbak ya. Tuh, kemudian yang kedua juga dari durasinya gitu ya, karena ketika saya dulu di Swedia kebetulan kita durasi puasanya itu sekitar 18 jam ya, karena kita subuh itu jam 3 gitu ya, kemudian maghribnya itu sekitar jam 8 malam ya, sehingga sehingga isya itu jam 10 dan biasanya baru selesai tarawih itu sekitar setengah 12 atau jam 12 ya, sehingga saya karena musim panas kan memang malamnya pendek kemudian siangnya panjang seperti ini Pak ya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa dikasih kesempatan oleh Allah kembali merasakan puasa di Indonesia. Iya. Baik, saya di sini penasaran nih Pak, bagaimana kesibukan Pak Faiz untuk saat ini? Iya. Alhamdulillah, untuk saat ini kesibukan saya menjadi dosen di Departemen Manajemen Bisnis Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bidang saya kebetulan, kalau mungkin pemirsa di rumah ya ada bidang yang sama dengan saya, nanti kita bisa berdiskusi ya. Bidang saya ini di Operation Management, khususnya saya spesifiknya di Logistic and Supply Chain Management ya. Selain jadi dosen, saya juga ya kewajiban dosen seperti halnya umumnya Mbak ya, ngajar juga, mengajar mahasiswa. Kemudian juga saya juga melakukan penelitian ya, penelitian untuk pengembangan ilmu dan juga melakukan pengabdian masyarakat ya, terkait juga mengamalkan ilmu ke masyarakat ya. Di samping sebagai dosen, saya juga beberapa kali ya menjadi pembicara ya, termasuk di beberapa seminar, kemudian pelatihan-pelatihan juga, dan beberapa kali juga membantu proyek di beberapa instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta seperti itu Mbak. Masya Allah, ternyata Pak Faiz ini orangnya sangat produktif ya. Enggak Pak, enggak terlalu, lebih produktif makan. Baik, kesannya Pak Faiz ketika datang ke MTS lagi sebagai pemateri gimana nih Pak? Yang pertama, masya Allah ya, luar biasa perkembangan MTS ya saat ini ya, karena saya masih ingat dulu sukanya main ini tenis meja gitu ya, di dekatnya lapangan ya, tapi ternyata sekarang sudah berubah ya. Dulu itu hall, sekarang sudah menjadi ruang rapat ya, para guru ya. Kemudian juga dari physically sudah totally banyak berubah ya, yang saya rasa. Cuma mungkin yang tetap tadi pas di musola masjid ngisi materi itu taplaknya ternyata taplak UKS ya. Oh ini yang bertahan ternyata. Mungkin itu ya. Ya mungkin dari segi physically seperti itu. Kalau dari segi kualitas saya rasa alhamdulillah ya. Saya tadi senang sekali ya mendengar ternyata sekarang MTS programnya sangat banyak ya. Zaman saya dulu cuma ya ada kelas reguler, kelas akselerasi itu baru 1 tahun di bawah angkatan saya, kemudian 2 tahun di bawah saya lagi itu baru ada kelas bilingual ya. Sekarang ternyata sudah ada kelas olimpiade sama kelas tahfidz ya, yang masya Allah alhamdulillah saya sangat senang ya. Bahkan juga ada mahatnya juga ya, untuk ya. Padahal dulu kalau di zaman saya itu tempat mahat itu katanya tempat yang paling angker gitu ya. Mungkin karena itu jadikan mahat ya, biar isinya anaknya ngafal Quran gitu ya. Biar gak angker lagi. Oke.
Seperti yang saya singgung tadi di awal, bahwasannya Pak Faiz ini datang ke MTSN 1 Kota Malang sebagai pemateri. Nah, pemateri yang Bapak sampaikan ini mengenai apa ya? Ya, tadi saya menyampaikan materi tentang Ramadan, tentang mendunia dengan ilmunya. Ya, tentang mendunia dengan ilmunya. Maksudnya di sini apa? Maksudnya bahwasanya kita, ya saya berpesan ya kepada adik-adik MTS ya, pengalaman saya traveling ya ke beberapa negara, ada yang untuk sebagai studi ya, ada yang conference atau lomba atau apapun, bahasanya ya dengan ilmunya itu insya Allah kita bisa mengenai dunia ya, walaupun saya tidak masuk akal apapun ya, kita nggak punya duit atau apa, itu bukan halangan ya untuk kita untuk bertebaran di muka bumi Allah ini. Ya, kemudian ya sebenarnya ini juga terinspirasi ya dari Quran surat Al-Jum'ah ya, bahasanya di situ dikatakan bahasanya faidha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu sudah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Sehingga bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwasanya loh Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan kita ya untuk apa? Untuk bertebaran di muka bumi, untuk mencari nafkah, untuk menuntut ilmu, dan untuk keperluan-keperluan lainnya yang semata-mata semuanya itu tetap diniatkan oleh Allah. Ya itulah tadi yang saya memotivasi ya, khususnya adik-adik angkatan saya ya, adik jauh ya. Ini adik sangat jauh sekali ya. Bahasanya supaya apa ya, supaya nanti pasca dari MTS ini dunia ini masih sangat luas untuk dijelajahi ya, jadi ya bertebaranlah kalian di muka bumi ini, kurang lebih seperti itu. Berarti haruskah kita mendunia dulu untuk menggapai ilmunya, ataukah menggapai ilmunya dulu baru mendunia, Pak? Wah, ini pertanyaan bagus ini ya, ini anak MTS bisa nanya sekarang ya. Jelas ya, bahasanya kalau kita kembali lagi apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahasanya Rasulullah pernah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mendapatkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, maka dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga ilmu itu menjadi dasaran pertama kita ya, wahyu pertama kepada Rasulullah apa? Iqra. Ya bacalah ya, berarti sudah jelas ya, bukan kita keliling dunia dulu tapi tanpa ilmu ya, pakai apa gitu ya, kalau keliling dunia kita nggak pakai ilmu ya. Maka saya tegaskan bahwasanya dengan ilmu itu insya Allah kita akan mendapatkan semuanya. Ya, Masya Allah. Di sini saya penasaran, apakah ada ilmu primer atau wajib dan ilmu sekunder atau sunnah gitu istilahnya sebagai bekal utama di dunia maupun di akhirat? Ya, saya rasa Mbak ya, saya rasa dan saya juga sepakat bahasanya ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Ya, setidaknya kita masih bisa mengaji, ya, membaca tulis Al-Quran gitu ya, kemudian juga memahami maknanya, memahami tafsirnya, terjemahannya. Karena apa? Karena ya itu semua yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kita sendiri ya. Sekarang kalau kita misalnya seperti saya sekarang ya sudah bekerja ya, saya dulu ketika di MTS juga belajar mungkin ilmu biologi gitu ya, kemudian fisika gitu ya, bahkan mungkin waktu itu sedikit-sedikit ke arah kimia mungkin ya. Tapi ketika saya sekarang mengajar di manajemen bisnis, ternyata karena itu tidak pernah saya ulangi kembali ya, mungkin akhirnya saya menjadi lupa gitu ya. Padahal sementara itu kalau ilmu agama ya, saya masih ingat dulu apa di MTS ya, belajar ngaji juga, kemudian dulu syaratnya lulus MTS itu ijazah akan ditahan kecuali sudah hafal juz amma ya. Sekarang masih seperti itu, Pak. Masih seperti itu ya, sama ya. Tapi juz amma itu kita pakai terus ya, setidaknya waktu sholat gitu ya. Kemudian waktu kita misalnya sekarang kita nanti sudah berkeluarga, menjadi imam di keluarga ya, itu akan kita pakai terus sama ilmu agama. Sehingga saya menyimpulkan bahasanya ya sudah kuasai ilmu agama dulu, yang mana ilmu yang lainnya itu bukan berarti kita memisahkan itu ya, tapi ilmu agama dan ilmu umum itu seharusnya sudah saling mensupport ya. Seperti saya sekarang di perkuliahan saya juga meneliti ya, ilmu saya tentang manajemen rantai pasok ya, tapi sekarang Indonesia fokus mengembangkan industri halal. Maka saya di situ mengombinasikan bagaimana sih supaya industri halal dan bisnis itu bisa berjalan seiringan ya. Bagaimana kita mengembangkan bisnis yang tidak menyalahi kaidah-kaidah Islam. Nah, ternyata di situ bisa kita kembangkan ya, dan justru akan menghasilkan hasanah keilmuan yang baru seperti itu, Mbak. Masya Allah. Di sini yang saya pernah tahu, manusia itu akan lebih berkembang atau menemui jati dirinya ketika dia itu belajar atau menuntut ilmu sesuai dengan passion atau minat bakatnya. Jadi, apakah kita harus menuntut ilmu sesuai dengan passion kita, Pak? Ya, pertanyaan bagus nih. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh Coach Rene Suhardono ya, judulnya adalah Your Job is Not Your Career. Ya, di buku ini menarik ya. Kita banyak di buku ini tulisannya seperti ini.
banyak sekali orang yang istilahnya bekerja tapi sebenarnya itu tidak passionnya. Iya. Ya, tapi banyak juga orang yang memiliki passion, tapi ternyata dari passion itu belum tentu itu menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Iya. Ya, kalau saya membaca kembali ya, kira-kira seperti apa? Ya, yang paling idealnya adalah kita itu bekerja sesuai dengan passion kita. Ya, karena apa? Karena mungkin misalnya di Indonesia ini kadang yang saya masih sangat sedikit sayangkan ya, misalnya orang yang passionnya mungkin banyak, misalnya oh kamu itu harus pintar matematika ya, kemudian fisika gitu ya, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Padahal kalau misalnya dia punya passion ya, misalnya saya punya passion di dunia masak-memasak, why not? Ya kenapa enggak? Ya itu sudah itu dituntut ilmu setinggi-tingginya ya, cari sekolah masak terbaik gitu ya, dan jadilah seorang muslim yang berpengaruh di dunia masak-masak seperti itu ya, karena kan kalau bukan kita sebagai seorang muslim siapa lagi gitu ya. Jadi saya rasa sih lebih baik walaupun saya tidak bilang harus totally 100% ya, bekerjalah sesuai dengan passion kita gitu ya. Seperti saya passionnya ini ngajar ya, ngomong seperti ini suka gitu ya, tapi dulu saya sempat bekerja di swasta dan saya merasakan oke, mungkin di swasta secara income mungkin lebih banyak gitu ya. Tapi saya tidak bisa menghabiskan seumur hidup saya ini seperti ini gitu ya. Kerja di depan komputer terus ya, ketemunya lo lagi gitu ya. Tapi kalau ngajar seperti ini, saya sebagai dosen, saya ketemu mahasiswa ya, saya merasa awet muda gitu ya. Jadi akhirnya ya saya memutuskan untuk ya sudah, memang passion saya ngajar ya, yang mana rezeki sekali lagi, yang namanya rizki, yang namanya dunia, kembali lagi itu akan selalu mengikuti selama kita meniatkan untuk menuntut ilmu seperti itu. Wah, baik. Bagaimana sih Pak caranya supaya kita bisa memilih ilmu sesuai dengan passion yang kita miliki? Oke. Pertanyaannya menarik nih, tapi sedikit berat juga ya. Gimana kita memilih menuntut ilmu sesuai dengan passion yang kita miliki? Saya pernah juga membaca di sebuah buku ya, disebutkan bahwasanya passion itu adalah suatu hal yang ketika kita melakukannya itu kayaknya nggak kerasa. Ya, jadi misalnya Mbak Nela sukanya apa? Misalnya? Apa ya? Misalnya nyanyi deh. Oke, menyanyi gitu ya. Bisa jadi Mbak Nela ini nanti kalau disuruh nyanyi 2 jam itu nggak kerasa gitu ya. Tiba-tiba lo kok sudah buka puasa gitu ya. Ternyata sudah menyanyi dari habis sahur ternyata sampai buka puasa gitu ya. Nah, itu berarti intinya apa? Intinya kita melakukan mencintai sesuatu itu yang mungkin bagi orang lain itu aneh gitu ya, tapi ternyata kita melakukan sesuatu itu sangat menarik gitu ya. Misalnya sekarang saya sukanya riset gitu ya, riset gitu ya. Mungkin kadang baca jurnal, baca apa, bagi sebagian orang lain mungkin aduh baca jurnal berat gitu. Tapi kadang kalau saya baca itu kadang juga nggak kerasa ya, tahu udah malam gitu ya, udah jam 11 gitu ya, udah jam 12 gitu ya. Jadi saya rasa ketika ketika sesuatu itu memang benar-benar kita sukai, ketika segala sesuatu itu memang benar kita kita benar passion di situ, maka indikatornya yaitu tadi ya, waktu itu tidak terasa, tapi kita harus make sure bahasanya jangan sampai passion itu melalaikan kita kewajiban kepadanya ya. Misalnya tadi nyanyi gitu ya, tapi azan ya tetap nyanyi ya, kan nggak gitu juga ya. Tapi misalnya tadi saya baca jurnal terus tiba-tiba kok wes subuh aku gurung sholat isya lah, kayak gimana gitu ya. Jadi ya tetap kita sebagai hamba Allah, kita harus tetap beribadah kepada Allah itu. Baik, ini saya penasaran bagaimana sih tips dan trik supaya bisa mendunia dengan ilmu yang dimiliki. Oke, wah ini berat ya, saya tuh belum bisa dikatakan mendunia gitu ya. Jadi ya mungkin sedikit ya. Yang pertama jelas ya, kita seperti yang saya sampaikan di materi tadi bahwasanya kita niat ya. Jadi innama a'malu binniyat ya, bahwasanya sungguhnya segala sesuatu itu bermula dari niat ya. Selama kita niatnya lurus karena Allah, selama kita niatnya itu baik, insya Allah itu Allah akan selalu mengabulkan ya doa-doa kita ya. Selain niat, yang kedua yang jelas ya bahwasanya kita harus berusaha. Ya, jadi kan sudah jelas ya bahasanya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut itu berniat untuk mengubah dirinya ya. Jadi ya kita harus berusaha ya, kita harus belajar gitu ya. Karena apa? Karena ya memang itu kodrat kita sebagai manusia ya. Jangan sampai ya faidha fa'azamta fatawakkal 'ala Allah ya. Ketika kamu sudah berazam, berniat, berusaha, maka bertawakallah. Nah, baru yang ketiga setelah kita berusaha baru kita bertawakal kepada Allah ya, yang ketiga. Yang keempat jelas ya bahasanya kita harus saya tadi sampaikan juga di materi itu tawazun. Ya, membangun keseimbangan ya. Nggak mungkin misalnya saya dosen ya ngajar terus ya capek gitu ya. Nggak mungkin, pasti juga ada waktu di mana saya istirahat ya, saya olahraga, main pingpong, main badminton dan lain sebagainya. Ada waktu juga saya untuk keluarga ya, untuk anak saya, kemudian juga untuk orang tua ya, yang mana kita itu memang harus dituntut untuk seimbang ya. Walaupun memang menurut saya sampai sekarang work life balance itu it's not
piece of cake ya. Dalam bahasa Inggris artinya apa? Maksudnya it's not easy ya, itu tidak mudah gitu ya. Tapi ya harus tetap kita upayakan gitu ya. Dan kemudian juga jangan lupa yang paling penting di sini adalah doa orang tua ya. Jadi apa namanya, doa orang tua juga kita harus terus meminta doa ke orang tua, terus mendoakan kedua orang tua juga, karena bagaimanapun juga ya doa mereka itu yang sangat mustajabah ya. Dan terakhir tadi yang saya sampaikan di materi bahasanya jangan lupa divisualisasikan ya. Makanya tadi adik-adik itu saya minta ya, kalian tulis kalian mau ke negara mana. Ya, kalian tulis kalian cita-citanya jadi apa. Setelah kalian tulis, tempel itu di tembok kamar kalian. Nanti kalau perlu itu di print ya gambarnya. Misalnya mau negara mana, print itu tempel di kamar, sehingga ketika bangun tidur secara tidak langsung itu membangun alam bawah sadar teman-teman. Oh, bangun tidur yang dilihat pertama adalah negara yang teman-teman tuju, misalnya seperti itu ya. Itu dulu pernah saya lakukan dan memang ada penelitiannya juga ya. Ada peneliti yang meneliti bahwasanya kalau kita orang yang pernah memvisualisasikan impiannya, maka peluang keberhasilannya itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan orang yang belum pernah memvisualisasikan ya. Walaupun it's not 100% ya, tidak 100%, tapi ya tidak ada salahnya ya kita visualisasikan seperti itu. Baik, mungkin pesan atau harapan Pak Faiz bagi siswa-siswi madrasah yang saat ini sedang menuntut pendidikan atau ilmu? Ya, apa ya pesan saya? Pertama ya memang saya sudah sampaikan tadi ya, bahasanya ada 6 syarat menuntut ilmu ya. Saya rasa itu bukan pesan saya, tapi pesan junjungan kita semua, Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya. Bahwasanya dalam menuntut ilmu itu tidaknya ada 6 persyaratan ya. Yang pertama punya kecerdasan. Ya sudah jelas, saya percaya SDM yang masuk MTS ini sebenarnya sudah cerdas semua. Ya tinggal apa ya, tinggal itu mau diasah apa enggak gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah need of achievement atau haus akan ilmu pengetahuan. Ya jadi kita itu merasa tidak pernah puas ya. Ini semakin saya pernah ya melihat apa di meme gitu ya, bahwasanya orang dengan kualifikasi pendidikan semakin tinggi itu seharusnya akan semakin menyadari bahwa dirinya itu semakin tidak ada apa-apanya. Ya, bayangkan ketika kita S1 dulu kita bikinnya skripsi ya. Skripsi itu tujuannya untuk apa? Untuk mengimplementasikan ilmu. Kemudian S2 itu mengembangkan. Kemudian ketika kita sudah S3 itu akan menemukan. Ketika kita semakin banyak baca, saya juga merasakan ya, kayaknya saya itu semakin gak ada apa-apanya ya. Dalam tanda kutip, ilmu saya sama ilmunya Allah ini semakin gak ada apa-apanya gitu ya. Makanya ya itu tadi kan, benar kata pepatah itu semakin padi itu akan semakin tua semakin merunduk ya. Bahasanya semakin banyak ilmunya itu orang akan semakin merunduk ya. Oke, jadi yang pertama tadi kecerdasan ya, yang kedua need of achievement, yang ketiga ini harus sabar ya, wastibarin ya kata Sayyidina Ali itu. Jadi harus sabar ya. Ibnu Hajar, pernah dengar kisah Ibnu Hajar ya? Kenapa namanya Ibnu Hajar? Kenapa? Gak tahu. Bukan tahu ya. Hajar itu apa artinya? Hajar apa? Hajar artinya batu. Ya, kenapa beliau? Aswad gitu ya? Ya seperti Hajar Aswad ya. Hajar Aswad baju hitam. Tapi Ibnu Hajar, kenapa dinamakan Ibnu Hajar? Karena Ibnu Hajar itu saking beliau itu apa ya, dalam tanda kutip nun sewu, maksudnya bodohnya, sama gurunya itu dikasih julukan seperti itu. Ya batu. Karena apa? Karena dia itu menuntut ilmu itu ya nggak pinter-pinter gitu, tapi karena beliau itu tidak kenal menyerah ya, akhirnya sekarang menjadi ulama yang sangat besar gitu ya. Kembali lagi ke teori air yang menetes ya, bahasanya air itu ketika menetesi batu di gua ya lama-lama batu itu akan bolong juga ya, sama dengan seperti itu ya. Oke, kemudian itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wastibarin wa bulghotin, ada biayanya. Ya, ada biayanya, bondo ya, bukan bondo nekat ya, tapi ini bondo temenan ini. Maksudnya apa ya? Maksudnya kita pasti ya menuntut ilmu itu juga ada biayanya ya. Kalau kita ingat sejarah para ulama salafus saleh itu, mereka rela menggadaikan hartanya apapun itu semua untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk membeli kitab, untuk membeli buku ya, bahkan seperti itu ya. Dan yang kelima wa irsyadu ustadzin, ada gurunya. Nah, ini harus hati-hati nih, apalagi di era podcast YouTube sekarang seperti ini ya. Guru bisa dari manapun. Kalau nyari gurunya nggak bener ya bisa-bisa aja jadi nggak bener juga ya. Jadi kalau pesan ustadz saya itu cari guru yang memang memiliki sanad keilmuan yang jelas ya. Bahkan kalau ilmu agama itu cari yang sanad keilmuannya itu sampai bersambung ke Rasulullah ya. Dan yang terakhir yang keenam watulu zamanin ya, dan panjang waktunya. Ya, jadi nggak ada istilahnya bisa matematika SKS ya, sistem kebut semalam gitu ya, nggak bisa ya. Semua itu pasti juga butuh proses ya. Bahkan sampai kenapa sih salah satu motivasi saya menjadi dosen itu karena
kita itu akan terus dalam tanda kutip dipaksa untuk belajar ya. Namanya ilmu pengetahuan, penelitian itu akan terus berkembang ya, sampai kita mau sudah jadi profesor pun, mau sudah senior pun itu kita akan terus dituntut untuk belajar ya. Jadi itu ya waktunya panjang ya. Jadi kalau kata para ulama itu minal mahdi, dari ayunan ibu ilal lahdi, sampai ke liang lahat ya. Jadi seperti itulah ya kira-kira. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya Pak tips dan triknya. Dan terima kasih karena Pak Faiz telah meluangkan waktunya untuk perbincangan di Ya, podcast sama-sama. MTSN Satu Kota Malang ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Sekian podcast kali ini. Saya Naila Salsabila Biladika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.